Selamat datang pada episode pertama dari podcast Diseminasi Riset. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang mungkin beberapa sudah familiar. Tapi kita akan membahas sesuai janji saya, kita akan membahas soal makanan. Ada sebuah karya pada tahun 2016 dengan judul Konseptualisasi dalam Gastrodiplomasi, sebuah diskusi dalam hubungan internasional. Berikut abstraknya, saya bacakan. Makanan memiliki sebuah kisah dan manusia merupakan objek tunggal yang mengkonstruksi kisah itu. Makanan juga memiliki makna bagi suatu kelompok masyarakat di mana tradisi, adat istiadat, nilai-nilai sampai letak geografis akan menentukan hidangan jenis apa yang diletakkan dalam sebuah peranti saji. Dengan kata lain, makanan tidak bisa terlepas dari aspek budaya atau suatu kelompok masyarakat. Karena tentunya setiap kelompok masyarakat ataupun suatu bangsa memiliki corak yang khas terhadap makanannya dan pada akhirnya dapat menata identitas. Konsep tentang gastronomi sudah tentu bukan hal langka dan ganjil. Namun ketika ini dipadukan dengan diplomasi, ceritanya bisa lain. 1,5 dekade lalu, sebuah majalah mingguan terkemuka mengangkat berita tentang aktivitas gastrodiplomasi dan membuat para akademisi hubungan internasional terpikat untuk menginterpretasi lebih jauh konsep ini. Tulisan ini akan mengelaborasi konsep praktek dan perdebatan seputaran gastrodiplomasi mengenai disparitas terhadap konsep-konsep yang serupa. Selain itu, tulisan ini juga mencoba menganalisis afiliasi gastrodiplomasi dengan nation branding. Tujuan dari tulisan ini untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai konsep gastrodiplomasi. Di sini dengan saya sudah hadir penulis karya ilmiah tersebut. Ya. Oke, sudah hadir bersama kita Bung Baskoro atau Bung Koko di sini. Silakan memperkenalkan diri sedikit, boleh, Bung Baskoro? Oke, terima kasih Bung Anggara sudah menyempatkan mengundang saya sebagai salah satu informan atau narasumber dalam podcast kali ini. Terima kasih. Nama saya Rizky Baskoro, biasa dipanggil Koko, Bung. Terima kasih. Oke, saya langsung ke pertanyaan aja ya, karena kita audiensnya nggak pengen yang panjang-panjang. Jadi pertanyaan Siap. pertama adalah, gimana ceritanya mau menulis soal makanan dan diplomasi ini? Secara cerita personal aja sih. Baik. Saya melihat ada kelangkaan studi literatur dalam studi hubungan internasional ini, khususnya ketika makanan atau yang nanti akan kita lebih kenal dengan terminologi gastronomi ini, yang dikaitkan dengan bagaimana mengkaji makanan atau gastronomi dalam perspektif ilmu hubungan internasional. Saya mencoba mengkaji masih sangat langka ya, khususnya di Indonesia. Tapi kalau kita melihat lebih lanjut di Amerika sana, memang sudah ada beberapa kajian terkait dengan gastrodiplomasi, culinary diplomacy, ya yang notabene akademisi yang sangat populer adalah Paul Rockover di Oke, tahun oke. 2012 ya. Sebelum Ya, sebelum saya lanjut, saya justru penasaran pada sisi personal. Apakah ini baik. bermula dari kegemaran Bung Koko ya? Misalnya Bung Koko ternyata senang kalau jalan-jalan itu wajib makan, sehingga kayaknya saya mau buat penelitian ini. Saya tertarik pada sisi itu. Oke, baik. Benar, Bung. Benar kalau misalnya saya pergi kemana, saya setiap kali makan ya, ketika saya makan saya juga mempelajari budayanya, historinya, filosofinya, bagaimana makanan itu bernilai bagi suatu masyarakat tertentu yang kemudian dijadikan sebagai alat
komunikasi antar budaya atau katalisator sebagai perekat antar bangsa atau suatu kelompok masyarakat tertentu. Dari situ saya mempelajari ternyata gastronomi ini bisa dimasukkan atau dipelajari lebih lanjut dalam kerangka hubungan internasional sebagai ilmu. Oke. Ini yang saya juga menyiapkan untuk pertanyaan saya yang kedua ya. Jadi bagaimana sih logikanya bahwa makanan dan diplomasi itu dua konsep yang ujung ke ujungnya mungkin nggak akan ketemu ya. Ada sebuah makanan yang biasanya dipelajari di ilmu pariwisata, perhotelan Ya, gitu ya. Kemudian ada diplomasi yang biasanya ada di ilmu hubungan internasional. Ini bagaimana nih mereka ketemu nih? baik, Bung. Wah, ini pertanyaan bagus banget nih. Kalau menurut saya, Bung, makanan dan diplomasi itu memiliki kaitan yang erat justru buat saya. Karena makanan ya seringkali berperan sebagai alat untuk membangun hubungan antar negara, memperkuat kerjasama lintas budaya, atau bahkan menciptakan kesempatan untuk berdialog atau berkomunikasi secara damai. Kalau kita melihat dari aspek sejarah, ternyata sebelum terminologi gastrodiplomasi itu diperkenalkan oleh majalah The Economist di tahun 2002, ternyata itu sudah praktik-praktik semacam itu sudah ada dilakukan oleh peradaban kuno, ya, bahkan di Yunani, Persia, kemudian Mesopotamia, dan lain sebagainya. Mereka ketika melakukan menjalin hubungan antar satu kota, ya, karena dulu kita mengenalnya kota, ya, polis, itu ada makanan yang dibawa gitu. Ketika itu adalah keakulturasi atau asimilasi menggunakan tools, alat, yaitu adalah makanan yang belakangan kita kenal dengan istilah gastronomi. Oh, jadi Jadi kalau saya kaitannya menyimpulkannya ya, itu menjadi semacam pembuka dalam kegiatan diplomasi begitu ya? betul sekali, betul sekali. Kegiatan diplomasi dalam berinteraksi dari suatu negara atau bangsa tertentu ke negara atau bangsa lain, em, mereka biasanya menggunakan alat, ya, alat-alat untuk membukanya adalah ya mereka dengan makanan itu. Hmm, em, saya jadi agak pengen out of topic sih. Ya, Tetapi ketika misalnya ada gini, ada sebuah kondisi di mana saya membawa makanan, ternyata tamu saya nggak suka atau dia sudah akan reject duluan. Nah ini apakah kemudian itu menjadi sebuah limitasi dari sebuah gastro diplomasi ini gitu? iya, memang terkadang kalau kita membicarakan dari balik lagi aspek sejarah, em, kerajaan di zaman kerajaan abad pertengahan dulu, ya memang seorang raja tidak dengan sangat mudah menerima makanan dari suatu kerajaan atau bangsa lainnya, ya. Seorang pemimpin negara akan menolak terlebih dahulu karena itu mungkin saja ada diracun atau menggunakan apa namanya untuk kalau dulu mereka mengenalnya juga dengan istilah magic, ya, mempengaruhi, mendaya guna dan lain sebagainya. Ya memang itu ada hal-hal seperti itu. Namun demikian, kalau di era modern sekarang, saya pikir hal-hal ini sudah agak apa namanya, sudah tidak lagi kita berpikir demikian, walaupun kita tetap hari ini kita mendapatkan informasi lebih lanjut, ya, informasi lebih lanjut terkait dengan misalnya suatu negara yang notabene adalah Muslim, ya, mereka kan tentu tidak bisa dikirimkan makanan seperti makanan-makanan yang non halal, ya, menurut mereka Ya. begitu. Nah, mereka tidak menerima tentu, dan informasi-informasi semacam ini kan sekarang sudah mudah dengan sangat mudah didapat, sehingga saya pikir limitasi itu menjadi kecil kemungkinannya, Bung. Oke, Menurut saya demikian. oke, kita kembali ke laptop ya. Artinya maksudnya kita kembali ke skrip. Skrip dari karya ilmiah yang ditulis tahun 2017. Jadi ini ada satu subchapter yang fokus pada interrelasi gastrodiplomasi, diplomasi kebudayaan, dan diplomasi publik. Dua konsep ini agak lebih familiar ya, diplomasi kebudayaan. Dulu kita ada siapa ya? Salah satu yang terkenal pasti Prof. Tulus Warsito yang menulis soal Oh diplomasi ya, kebudayaan. Kemudian ada ya, diplomasi publik yang
sudah menjadi instrumen dari setiap negara untuk melakukannya. Nah, ini gastrodiplomasi ini ada di mana ini? Hubungannya bagaimana dengan konsep-konsep ini? Oke, Bung, menarik ini Bung Anggara karena dalam tulisan saya memang mengkaji interalisasi konsep ya, interrelasi antar konsep ya di antara gastrodiplomasi, diplomasi kebudayaan dan juga diplomasi publik. Karena kalau kita melihat kajiannya itu sebenarnya kita mengkajinya dari ranah soft power. Saya referensinya tentu adalah Joseph S. Junior ya yang memperkenalkan konsep ini yang sangat populer. Kemudian kita menggunakannya, mengimplementasikannya dalam studi hubungan internasional. Kemudian belakangan di tahun 1965 itu ada kajian yang mengkaji terkait dengan diplomasi publik yang populer, yang dipopulerkan oleh Edmund Gullion. Nah, Edmund Gullion ini saya menarik kesimpulan bahwa diplomasi publik ini adalah diplomasi yang lebih modern, yang tidak konvensional seperti diplomasi yang hanya dilakukan atau diimplementasikan oleh para elit pemerintahan, tetapi dalam diplomasi publik ini mulai masuk ke ranah non-state actors. Nah, kemudian diplomasi publik ini menurut saya ada perkembangan. Sehingga perkembangannya itu masuk ke dalam arena diplomasi kebudayaan, karena ketika suatu negara tertentu atau bangsa tertentu mereka mau berkomunikasi dengan negara dan bangsa lainnya, mereka menggunakan elemen-elemen kebudayaan. Belakangan Milton Cummings menjelaskan, mendefinisikan diplomasi kebudayaan secara lebih konkret, secara lebih detail. Nah, ternyata elemen kebudayaan itu banyak. Ada musik, ada olahraga, ada pendidikan, edukasi, ada salah satunya adalah makanan. Nah, makanan ini masuk ke dalam area sub daripada diplomasi kebudayaan. Sehingga kalau kita melihat dari kerangka struktur ya, saya menggambarkannya itu seperti bullseye, seperti target begitu ya. Soft power itu adalah ranah luarnya, kemudian lebih mendalam lagi itu adalah diplomasi publik ya. Kemudian di dalamnya lagi ada diplomasi kebudayaan, dan di dalamnya lagi itu adalah gastrodiplomasi, Ini karena memang diplomasi menggunakan elemen kebudayaan. persis seperti yang digambarkan di diagram 1 ya, interrelasi antar konsep di halaman 42 ini ya. Exactly, Bung, betul. Oke, sangat menarik. Di sini juga karena kita ngelihat grafik, kemudian saya justru ingin loncat ke selanjutnya ya. Ini ada diagram 2. Ini ada istilah gastrodiplomasi, diplomasi kuliner, diplomasi makanan. Ternyata beda. Gimana ini bedanya? Oke. Saya sebenarnya mengkaji ini dari beberapa studi literatur ya, karena ternyata ada beberapa konsep yang overlapping, dan ada beberapa akademisi yang menyebut bahwa teori ini atau konsep ini adalah teori yang tumpang tindih. Namun, ketika saya mengkaji lebih lanjut, ada istilah yang cukup populer ya, dan saya menarik kesimpulan dari referensinya Paul Rockower, bahwa Paul Rockower itu melakukan dikotomi pembedaan antar 3 konsep ini. Ada yang namanya gastrodiplomasi, diplomasi kuliner, dan diplomasi makanan. Sehingga kita jangan bingung lagi untuk mengkaji itu, karena kalau kita balik lagi ke dalam definisi awalnya, ya kita harus memahami gastronomi itu apa dan kuliner itu apa. Gastronomi itu kan kalau dalam bahasa Indonesianya lebih ke arah upaboga, sedangkan kuliner itu lebih ke arah boga. Kuliner itu lebih mengkaji kepada seni memasak, bagaimana mereka memanfaatkan makanan ya, kemudian menciptakan itu dengan suatu hal yang bernuansa estetik dan enak dimakan. Nah, biasanya pelakunya dalam kulineri ini adalah chef atau tukang masak atau juru masak. Dialah yang menghasilkan makanan yang enak, yang memiliki estetik tinggi, seni, dan lain sebagainya. Namun ketika kita mengkaji gastronomi, kita lebih mempelajari budayanya.
filosofinya, nilai-nilainya, adat istiadat daripada makanan itu, bahkan sampai sejarahnya sebagai katalisator perekat antar bangsa. Kalau saya mengkaji dari 3 hal ini, gastrodiplomasi menurut Paul Rockover, kembali lagi ya, kalau ternyata kuliner dan gastronomi ini dimasukkan ke dalam kantong diplomasi, maka Paul Rockover melakukan membagi ke dalam 3 hal. Gastrodiplomasi itu adalah aktornya negara, ya, yang lebih utamanya negara dan non negara, di mana keduanya saling bekerja sama untuk menghasilkan produk tertentu yang kemudian dalam tanda kutip dipasarkan ke negara lainnya untuk berbagai objektif dalam berbagai hal. Misalnya sebagai citra bangsa, nation branding, perdagangan, ekonomi, kemudian sebagai identitas diri suatu bangsa, itu bisa jadi masuk ke dalam ranah gastrodiplomasi. Yang targetnya itu bukanlah para elit, bukanlah state actors, melainkan masyarakat mancanegara atau publik, yang objektifnya tentu mempengaruhi opini publik atau membangun citra positif yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Ini Kemudian kalau gastrodiplomasi ya, iya, gastrodiplomasi. gastrodiplomasi yang ini. Kita lanjut ke diplomasi kuliner. Kuliner. Diplomasi kuliner itu ternyata menurut Paul Rockover itu fokus ke dalam aktor negara saja, di mana diplomasi kuliner ini target mereka itu adalah pejabat tinggi negara. Nah, contohnya adalah begini, Bung Anggara. Kemarin tuh di G20 sama ASEAN Summit Meeting, mereka kan ada gala dinner ya. Nah, targetnya memang bukan untuk publik mancanegara itu, tapi untuk pemimpin-pemimpin negara yang tergabung ke dalam G20 maupun kegiatan lainnya yang disebut dengan ASEAN Summit Meeting, yang ada yang terkenal itu yang dibuat sedemikian rupa, lavish banquet ya, gala dinner ya, sehingga itu akan mencairkan suasana di antara negosiasi buat suatu negara. Jadi memang ada kajian tersendiri itu, Bung Anggara, di mana makanan itu ternyata kalau kita makan bersama itu ada terjadi kesepahaman antar kepala negara gitu ya, dan sebagai pembuka atau jalan menuju kepentingan nasionalnya, itu yang disebut dengan diplomasi kuliner. Jadi pada intinya yes, pada intinya adalah diplomasi kuliner, aktornya itu negara dan targetnya itu biasanya para elit politik di negara lain atau bangsa lain ya. Dan yang terakhir menurut Paul Rockover adalah diplomasi makanan. Diplomasi makanan ini atau food diplomasi menurut Paul Rockover, dia itu menjelaskan bahwa aktornya ini bisa negara dan non negara, tetapi targetnya itu biasanya negara berkembang, negara miskin, negara yang habis terkena huru hara atau bencana alam dan lain sebagainya. Objektifnya tentu adalah ruang lingkupnya itu tentang arena humanisme. Jadi seakan-akan suatu negara negara A memberikan bantuan makanan ke negara lain karena negara itu sedang membutuhkan bantuan. Rakyatnya itu sedang membutuhkan bantuan. Itu karena kemiskinan, famine atau kelaparan, atau mungkin satu lagi adalah karena bencana alam. Jadi 3 hal itu yang saya tarik kesimpulan. Oke, menarik. Sebetulnya ini ada definisi yang agak membingungkan kadang-kadang ya. Tapi saya mau agak keluar list pertanyaan yang telah saya buat karena saya melihat begini, Bung. Ada sebuah kasus, sering sekali kasus. Kalau kita mengetahui gastrodiplomasi sekarang ini pasti soal makanan tradisional, ada filosofi dan lain-lainnya. Tetapi sekarang ini negara-negara di Asia Timur dan termasuk Asia Tenggara itu lagi lomba-lomba mengatakan mie instan itu adalah bagian dari gastrodiplomasinya. Benar apa salah ini? Karena itu kan mie instan produk modern ya. Mereka bukan produk zaman dulu yang udah ada ratusan tahun. Mereka baru nih sejak zaman industrialisasi. Apakah ini bisa dihitung sebagai gastrodiplomasi atau apa nih ya namanya? Oke.
awalnya kalau kita mengkaji, menganalisis dari konsep-konsep gastrodiplomasi atau diplomasi kuliner, tentu ya back on the historical points, tentu ini tidak bisa dimasukkan makanan-makanan instan ini ya ke dalam konsep-konsep gastrodiplomasi, diplomasi kuliner. Tapi belakangan, Bung Anggara, belakangan banyak negara-negara itu merekonstruksi ulang makanan-makanan mereka. Ya, contoh kasus deh Indomie. Indomie itu tidak hanya yang original itu yang mie goreng yang kita makan, ayam bawang, tapi ada mie goreng rendang, ada Oke. rasa kuah soto, ada soto apa segala macam ya, Aha. variasinya banyak. Sehingga ini ada negara-negara ini baru sadar, negara ini sadar akan kita bisa merekonstruksi ulang bagaimana produk-produk instan ini bisa dijual di luar negeri dengan cara yang mudah, efektif, dan efisien. Sehingga ada development dalam perspektif gastrodiplomasi ini. Karena Indonesia is not the only one. Korea juga melakukan hal itu. Tapi Indonesia balik lagi, dia itu mengirim rempah-rempah. Rempah-rempah, ya dia lagi menggenjot rempah-rempah mereka karena ingin mengembalikan histori masa lalu ya, kajian masa lalu dikembalikan bahwa negara ini adalah kenapa bangsa Eropa mau datang ke sini ya karena rempah-rempah. Mereka mencari itu. Nah, itu yang kita rekonstruksi ulang, kemudian kita packaging ke dalam suatu paket ya, negara Indonesia itu packaging dalam suatu paket yang kemudian dijual ke luar negeri. Sehingga Dalam kalau bentuk mie misalnya saya instan ini. berkesimpulan, yes, mie instan bisa dalam produk-produk kemasan ya yang siap saji dan siap makan gitu. Itu direkonstruksi ulang oleh Kemenko Marinvest ya Oh, rekonstruksi ulang sehingga makanan itu lebih awet, lebih mudah untuk dicapai dan sekarang Indonesia juga ya melalui siapa penjuru diplomasinya itu ya restoran karena restoran Indonesia di luar negeri itu sebagai apa ya etalase ya disebutnya sebagai etalase kalau mau mengenal budaya Indonesia lebih lanjut datang dulu ke restorannya sebelum mereka datang langsung ke oh, Indonesia begitu. Restoran tuh kayak menjadi uh, penjuru paling depan, jadi ke halaman depan. kedutaan Nah, ya, itu dia. kedutaannya. Exactly, Oke, kedutaannya lah kurang lebihnya. oke. Kalau boleh tiga negara yang paling bagus gastrodiplomasinya itu apa aja? Oke, 3 negara ya. Hmm, Yang pertama menurut saya Thailand. Menurut Thailand, saya Thailand ya. dia pionir di awal ya dan majalah ekonomis juga udah menjelaskan lebih detail di tahun 2002 Thailand itu ingin mengubah citra negatif mereka terkait dengan seks tourism menjadi Oh, gastronomi tourism. Mereka ingin mengubah itu dan saya pikir ini cukup berhasil Thai Kitchen to the World ini. Sampai sekarang dia memiliki restoran ya mungkin lebih dari 5.000 restoran di Amerika Serikat saat ini. Nah, kita lagi mengejar ke sana. itu Yang kedua satu. mungkin adalah ya, satu Thailand, kedua Korea. Korea ini Korea Selatan. Korea Selatan tentu. Oke. Korea Selatan. Ini juga integratif sekali, Bung Hmm, Anggara. Sangat integratif. Dia menggunakan Korean dramanya, musiknya juga, hmm. Korean Wave ya, semuanya itu masuk ke dalam ruang lingkup Korean Wave dan itu semua di packaging dalam sebuah makanan. Ya bayangin aja, Bung, waktu saya kecil tuh tahun 90-an, saya nggak tahu apapun loh tentang makanan Korea. Nggak Mhm, tahu mhm. apapun kimchi itu apa, bahkan saya nggak tahu Korea Selatan itu di mana waktu saya kecil tahun 90-an tuh. Tapi sekarang tahun 2000-an saya kenal kimchi, saya pernah mencoba makanan-makanan Korea ya dengan cita rasa yang asam ya Mhm. dagingnya dan lain sebagainya dan menurut saya itu cukup berhasil kalau untuk Korea. Oke. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah menurut saya uh, agak ada 2 negara yang sedang saya pikirkan. Satu itu adalah Taiwan, satu lagi adalah Peru. Kedua Oke. negara ini memang lagi ngeboom banget terkait dengan gastrodiplomasinya. Tapi mungkin kalau saya pilih Taiwan lebih sukses sekali ya Taiwan ya, dalam Taiwan. Mhm, iya Taiwan khususnya di Southeast Asia. Khususnya mhm. di Southeast Asia dia tuh benar-benar boom banget.
melalui dimsum diplomasinya dia, kemudian dia juga memperkenalkan boba ya yang sekarang Itu ya. kita berceceran di mana-mana begitu. Jadi saya pikir 3 negara, Thailand, Korea, dan Taiwan. Oke. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi ini. Memang selanjutnya kalau misalnya para penonton ada pertanyaan, nanti mungkin saya bisa, kalau Bung Baskoro berkenan, saya pasti akan share kontak di deskripsi page. Ini adalah sebuah riset yang termasuk lumayan baru. Ini adalah sebuah research yang selalu yang masih bisa dikembangkan. Jadi pertanyaannya adalah research gap atau riset apa saja yang bisa dikembangkan dari topik ini? Kalau misalnya teman-teman ada yang mau riset lebih lanjut. Iya, riset gastrodiplomasi ini balik lagi ke arah awalnya itu sebenarnya kan adalah yang mereka ingin kembangkan adalah makanan tradisional ya. Kita mungkin berangkat dari situ atau dari sejarah si bangsa itu, bagaimana bangsa itu, si negara itu develop, berkembang bersamaan dengan makanan yang menjadi identitas negara itu atau bangsa itu. Itu adalah poin pertama yang mungkin kita harus pikirkan di awal. Kemudian lanjut lagi adalah saya boleh ambil contoh nggak ya? Indonesia misalnya, Bung Anggara. Ya Indonesia itu kan kayak mau merekonstruksi kembali gitu loh. Sejarahnya mereka bagaimana Indonesia, Nusantara itu ya banyak bangsa Eropa ingin kemari ya karena rempah-rempah pada saat itu ya adalah eh, notabene komoditi yang sangat mahal di Venesia, di Lisboa itu sangat mahal dan menjadi kegemaran dan nggak semua orang loh bisa makan, bisa membeli rempah-rempah, hanya kaum bangsawan dan kerajaan saja yang bisa membeli karena itu kan dibawa oleh pedagang-pedagang Arab ya dari timur jauh. Research gap yang selanjutnya yang bisa dikaji lebih lanjut adalah yang modernnya lagi adalah itu model. Karena ternyata setiap negara itu memiliki modelnya masing-masing dalam mengimplementasikan strategi mereka dalam mempackage foreign policy, kebijakan luar negeri ya. Mereka memiliki perspektifnya masing-masing. Thailand awalnya sebelum dia berpikir terkait dengan perdagangan, terkait dengan citra bangsa dan lainnya, mereka hanya ingin memperbaiki citra negatif mereka yang pada saat itu terkenal dengan istilah yang sex tourism itu. Nah, itu pelan-pelan itu dihilangkan dan diganti dengan gastronomi tourism. Jadi poin-poin yang mungkin bisa kita kaji lebih lanjut adalah hal-hal yang semacam ini, model, strategi, dan mungkin ke depan adanya konflik cuisine kali ya yang lebih menarik. Oke. Satu Iya ya. bangsa tertentu ternyata memiliki satu negara atau bangsa tertentu mengklaim makanan itu ternyata juga diklaim oleh negara dan bangsa lainnya gitu loh. Contoh paling Sehingga dekat yang ya rendang ini ya. betul rendang, you name it, kebab juga ada. Oke. Kebab Turki bilangnya kan kita mengenalnya Turki ya, tapi ternyata Yunani juga punya tuh. Ternyata Mesir juga punya karena kalau ngelihat dari relief di piramid itu, ternyata mereka juga ada ya semacam pesta atau event terkait dengan persembahan makanan. Oke. Oke, terima kasih banyak Bung Baskoro untuk Terima kasih. sesi ini. Kita tutup dulu. Di akhir ini biasanya saya nanti akan memberikan kesimpulan. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk kesimpulan, riset ini muncul dari ketertarikan pribadi Bung Baskoro ya, dan menjadi sebuah riset yang dia lanjutkan. Kalau kita lihat Google Scholar-nya, maka masih ada beberapa riset lainnya. Gastronomi berfokus pada filosofi dari makanan tersebut, namun ketika menjadi sebuah instrumen diplomasi, dia berubah menjadi pembuka dari negosiasi yang mungkin alot dan diharapkan dapat menjadi basa-basi awal yang baik. Karena setiap negosiasi yang baik pasti ada awalan yang baik. Gastrodiplomasi merupakan bagian
dari soft power dan lebih tepatnya sangat dekat dengan diplomasi kebudayaan, gastrodiplomasi tidak hanya soal makanan jadul, tetapi juga makanan modern bisa direkonstruksi menjadi instrumen gastrodiplomasi. Tiga entitas yang menarik menurut Bung Baskoro: Thailand, Korea Selatan, dan Taipei. Dan masa depan riset ini atau research gap yang ada bisa melihat pada perkembangan gastrodiplomasi dengan perkembangan identitas sebuah negara. Selain itu, riset selanjutnya juga bisa fokus pada model gastrodiplomasi tiap negara atau daerah yang berbeda-beda. Demikian podcast diseminasi riset episode 1. Selanjutnya kita akan membahas soal bernegosiasi dengan terorisme.